Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Agni dengan NIM 1912146, jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Yuk kita sama-sama simak videonya. Merenungkan kekuasaan Allah dan menggapai rahmat-Nya. Pada bab ini, kita akan membahas isi kandungan Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10, Quran Surat Ali Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Baik, kita mulai dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1-10. Sebelumnya, yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, yang artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jika teman-teman menyimak arti dari Quran Surat Asy-Syams ayat 1-7, itu menjelaskan 7 fenomena alam yang sangat menakjubkan. Nah, menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaan Allah, antara lain matahari, bumi, adanya siang dan malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semuanya itu berjalan dan teratur dalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Yuk kita bahas isi kandungannya satu persatu. Pada ayat pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yaitu waktu naiknya setelah munculnya cahayanya dan manfaat yang bersumber darinya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar adalah dengan mengatakan Allah bersumpah dengan matahari dan siangnya, karena sinar matahari yang paling tampak jelas adalah pada siang hari. Pada ayat kedua, dan bulan apabila mengiringinya, Ibnu Zaid mengatakan bulan mengikutinya pada pertengahan pertama setiap bulan, kemudian matahari mengikutinya, di mana bulan mendahulinya pada pertengahan terakhir setiap bulan. Pada ayat ketiga, dan siang apabila menampakkannya, yakni siang apabila terang benderang, dengan siang ketika nampak jelas dengan cahayanya dan sinarnya dan menyingkap kegelapan. Ayat keempat, dan malam apabila menutupinya, yakni jika malam menutupi matahari, yaitu saat matahari terbenam hingga seluruh ufuk menjadi gelap. Ayat kelima, dan langit serta pembinaannya, itu langit dan pembangunannya. Ayat keenam, Allah membentangkan dan memperluasnya, sehingga memungkinkan seluruh makhluk untuk memanfaatkan bumi. Selanjutnya, dan jiwa serta penyempurnaannya, yakni penciptaan yang sempurna lagi tegak pada fitrah yang lurus. Dan yang terakhir, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Nah, artinya Allah ini mengenal dan memahamkannya tentang ketakwaan dan kebaikannya dan kefasihan dan keburukan. Nah, setelah Allah bersumpah dengan hal-hal ciptaannya yang tadi sudah dipaparkan, pada ayat 9 dan 10 menjelaskan apa yang hendak ditekankan oleh Allah dengan sumpah-sumpah yang tadi sudah dipaparkan.
Selanjutnya, kita akan membahas isi kandungan pada Quran Surat Ali Imran ayat 190. Yuk kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan, melalui surat Ali Imran ayat 190, Allah mengarahkan hambanya untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Dia mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian antara siang dan malam. Semuanya itu penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang mampu memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka itulah ulil albab, yang menurut Ibnu Katsir, mereka orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan. Yang terakhir, yuk kita bahas isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah yang membahas tentang rahmat Allah melebihi murkanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu khalaq, tatkala Allah menciptakan para makhluk, kataba fi kitabin, dia menulis dalam kitabnya, fahuwa indahu fauqal asr, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Inna rahmati taghlibul ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Rawahu Bukhari. Nah, hadis tadi menjelaskan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada dan lebih luas daripada murkanya. Hal itu disebabkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang sudah melekat pada dirinya dan diberikan kepada makhluknya tanpa sebab apapun. Dari materi yang sudah dijelaskan dapat kita simpulkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bersumpah atas nama ciptaannya sebelum memberikan peringatan kepada manusia. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan beramal salih, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan buruk. Semua ciptaan Allah dan peristiwa alam merupakan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba yang berakal sehat. Selanjutnya, tidak alasan untuk berputus asa dari rahmat Allah, seberapa besar dan banyak dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan manusia, asal dia mau bertaubat, pasti Allah akan mengampuninya. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.